Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Yulita dengan NIM 24011050004. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi filsafat dan sejarah matematika, yaitu etnomatematika. Jadi, etnomatematika itu adalah bidang studi yang menggabungkan matematika dengan aspek budaya, tradisi, dan kearifan lokal suatu masyarakat. Nah, istilah etnomatematika itu pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Brazil, yaitu Ubiratan de Ambrosio, sekitar tahun 1970-an. Jadi, tujuan etnomatematika itu untuk memahami bagaimana kelompok budaya tertentu menggunakan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk simbol, teknik perhitungan, pola, maupun metode penyelesaian masalah yang khas dan diwariskan secara turun-menurun. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan etnomatematika dalam budaya saya. Nah, saya lahir dan besar di Jakarta. Namun keluarga besar saya kebanyakan keturunan Sunda, yaitu khususnya di Banten. Nah, jadi saya mengambil permainan bola bekel dan makanan tradisional opak itu khas Banten. Jadi saya mengambil permainan tradisional bola bekel karena permainan bola bekel itu adalah salah satu contoh etnomatematika dalam budaya Indonesia yang mengandung konsep-konsep matematika. Nah, dalam permainan bola bekel ini menggunakan bola kecil dan beberapa biji bekelnya atau kerikil yang harus diambil atau diatur sambil bolanya dipantulkan. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa konsep etnomatematika yang dapat ditemukan dalam permainan bola bekel. Yang pertama itu ada konsep bilangan dan perhitungan. Nah, permainan bola bekel itu melibatkan hitungan untuk menentukan urutan atau tahap permainan, seperti berapa banyaknya biji bekel yang harus diambil setiap kali bola dipantulkan. Pemain harus menghitung dan mengambil biji bekel dalam urutan tertentu. Biasanya dimulai dari 1 biji, lalu 2 biji, 3, dan seterusnya. Yang pernah main bola bekel itu pasti tahu, setiap main bola bekel itu pasti ada tahapannya. Jadi dari kita anggap aja dari level 1 sampai level yang susah gitu. Jadi awalnya tuh level 1 tuh ngambil 1 biji. Nah, setiap udah selesai ngambil semua bijinya dalam satu-satu, itu kita lanjut ke level 2, yaitu ngambil 2 biji. Nah, dan seterusnya sampai semua biji diambil itu pasti ada level-level yang lebih sulit lagi. Jadi yang kedua itu ada pola dan urutan. Permainan bola bekel itu melibatkan pola dalam pengambilan biji bekel, di mana ada urutan tertentu yang harus diikuti. Setiap putaran memiliki pola pengambilan dan pantulan bola yang berurutan, sehingga pemain perlu mempelajari dan mengingat pola tersebut untuk menyelesaikan permainan. Nah, jadi kalau misalnya kalian main bola bekel tapi kalian tiba-tiba lupa ini udah level berapa, pasti kalian bakal gagal atau tereliminasi gitu. Karena kita itu harus ingat pola dan urutannya. Jadi kalau misalnya kita lupa, ya kita kalah gitu. Nah, yang ketiga itu ada konsep geometri atau lintasan dan ruang. Dalam permainan bola bekel itu saat bola dipantulkan dan biji bekel diambil, itu terdapat ruang yang harus diperhatikan. Nah, pemain bola bekel itu perlu memahami jarak dan lintasan bola agar dapat mengambil biji bekel di tempat yang tepat tanpa terganggu oleh gerakan bola. Kalau kita main bola bekel, pasti kita melempar bolanya ke atas dan membuang bijinya ke bawah. Nah, saat bolanya itu jatuh ke bawah lagi, itu nggak boleh kena tangan kita atau nggak boleh kena biji yang udah ada di bawah. Kalau kena pasti kita gagal. Yang keempat itu ada estimasi dan kecepatan. Nah, pemain bola bekel perlu memperkirakan kecepatan dan ketinggian pantulan bola agar bisa mengambil biji bekel di sela-sela waktu bola memantul. Nah, estimasi waktu dan kecepatan ini melatih kemampuan perkiraan yang juga merupakan bagian dari konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pemain bola bekel itu perlu memperkirakan kapan bolanya itu akan jatuh lagi. Jadi biar ngambil bijinya itu pas. Jadi setiap bola di atas, kita ngambil bijinya itu sebelum bolanya menyentuh tanah, menyentuh bawah. Nah, jadi yang kelima atau yang terakhir yaitu ada kombinasi dan permutasi.
Nah, dalam permainan bola bekel, pemain harus memikirkan kombinasi biji bekel yang diambil setiap kali, terutama jika ada aturan pengambilan yang lebih rumit. Ini terkait dengan konsep kombinasi dan permutasi dalam matematika yang sering muncul ketika pemain perlu mengambil lebih dari satu biji dalam satu pantulan bola. Jadi setiap bolanya di atas, kita itu ngambil satu biji, dan setiap naik level itu akan nambah rumit, ngambil 2 biji, 3 biji, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya diambil juga kita akan ada, kalau misalnya yang pernah main bola bekel itu kita ngebalikin bijinya gitu, jadi bentuk N, bentuk tidur gitu. Jadi itu adalah konsep etnomatematika yang ada dalam permainan tradisional bola bekel. Selanjutnya saya akan membahas etnomatematika dalam makanan tradisional khas Banten, yaitu opak. Saya akan menjelaskan beberapa konsep etnomatematika yang dapat ditemukan dalam pembuatan opak. Nah, jadi yang pertama yaitu ada konsep geometri dalam bentuk. Nah, opak itu biasanya dibuat dalam bentuk bulat atau oval. Jadi bentuk bulat ini adalah bentuk geometris dasar yang mudah dikenali. Pada proses pembuatannya, masyarakat memiliki pemahaman tentang geometri untuk menghasilkan bentuk opak yang seragam. Selain itu, simetri dari bentuk bulat ini dapat memperlihatkan kesetimbangan dan keseimbangan visual yang menunjukkan unsur matematika. Yang kedua itu ada pengukuran dan proporsi bahan. Jadi pembuatan opak itu melibatkan pengukuran bahan-bahan seperti singkong, garam, dan santan dengan proporsi tertentu agar rasa dan tekstur opak itu konsisten. Konsep pengukuran dan proporsi ini serupa dengan matematika, di mana perbandingan yang tepat mempengaruhi kualitas akhir dari opak. Nah, sebenarnya bukan opak doang, semua makanan itu yang udah terkenal pasti harus konsisten resep dan bahan-bahannya. Jadi kita harus benar-benar ngukur bahan-bahan dan step-stepnya untuk membuat opak. Ketiga itu ada pola. Jadi setelah dibentuk, opak biasanya dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Nah, proses penjemuran ini seringkali dilakukan secara berbaris atau berderet dengan pola tertentu agar terkena sinar matahari secara merata. Penataan opak dengan pola-pola tertentu menunjukkan konsep tata letak dan pola berulang yang juga menjadi bagian dari etnomatematika. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang ngejemur kerupuk, itu pasti diletakinnya tuh rapi, kayak berderet gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep waktu dalam pengeringannya. Waktu penjemuran opak adalah faktor yang paling penting untuk mendapatkan tingkat kekeringan yang tepat sebelum dipanggang atau digoreng. Nah, estimasi waktu menjadi penting agar opak tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Kalau misalnya kita menjemur opaknya terlalu lama, itu menjadi terlalu kering. Kalau terlalu sebentar juga itu masih basah. Jadi kita harus memiliki konsep waktu yang pas. Jadi kapan waktu yang pas opak itu diambil setelah dijemur, jadi agar tidak kekeringan dan juga tidak terlalu basah. Nah, yang kelima yaitu perubahan volume. Jadi opak itu saat digoreng atau dipanggang, ukurannya itu bisa mengembang dan volumenya bisa berubah. Ini bisa menunjukkan pemahaman sederhana tentang konsep volume dan perubahan bentuk akibat pemanasan yang dapat dijelaskan melalui konsep matematika terkait peluasan dan volume. Itu kan awalnya kan kecil segini. Jadi ketika kita goreng, itu dia mengembang, jadi volumenya berubah. Jadi yang tadinya kecil setelah kena api atau kena panas, jadi dia mengembang. Nah, jadi itu adalah konsep-konsep etnomatematika dalam makanan tradisional khas Banten, yaitu opak. Sekian penjelasan tentang etnomatematika dalam permainan bola bekel dan makanan khas Banten, yaitu opak, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.